Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Sari, NIM 2005-111016 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai teori belajar dan penerapannya di dalam kelas. Namun, sebelum mempelajari lebih jauh tentang teori belajar, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu. Apa sih belajar? Belajar diartikan sebagai suatu proses umum di mana ilmu masuk dan diterima oleh individu sehingga mempengaruhi perubahan pada diri individu tersebut. Dengan kata lain, belajar adalah suatu proses di mana seorang individu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu. Nah, jadi ada beberapa alasan nih kenapa kita perlu mempelajari teori belajar, terutama bagi kita calon pendidik. Nah, alasan yang pertama yaitu sebagai pedoman atau landasan kita dalam memberikan pembelajaran. Selanjutnya, membantu pendidik atau kita selaku calon pendidik memahami bagaimana sih peserta didik belajar. Kemudian, membantu mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, membantu merancang dan memproses pembelajaran. Selanjutnya, menjadi panduan saat mengelola kelas dan membantu kita sebagai pendidik mengevaluasi proses pembelajaran, sikap, serta hasil belajar yang telah dicapai. Nah, ada beberapa nih teori belajar yang kita ketahui, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktif, teori belajar humanistik, teori belajar sosial, teori belajar sibernetik, serta teori belajar kecerdasan ganda. Namun, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, dan teori belajar konstruktif. Yang pertama, teori behavioristik atau dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku karena interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan dalam hal perilakunya. Apa saja yang diberikan oleh guru atau kita sebut sebagai stimulus, dan apa saja yang diterima oleh siswa atau kita sebut sebagai respon, itu haruslah nampak jelas dan dapat terukur. Teori ini atau teori behavioristik ini lebih menekankan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan sesuatu yang sangat penting di mana kita dapat mengetahui apakah proses pembelajaran itu dapat melakukan perubahan pada perilaku individu atau tidak. Lain yang dianggap penting yaitu faktor penguatan. Penguatan merupakan apa-apa saja yang diperlukan untuk menimbulkan atau memperkuat respon. Apabila penguatan diberikan secara lebih, maka respon yang diberikan harus juga lebih. Kemudian, namun sebaliknya apabila penguatan diberikan kurang atau dikurangi, maka respon juga akan berkurang. Inti teori belajar behavioristik. Yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, seseorang dianggap belajar jika sudah menunjukkan perubahan dari hal perilakunya. Yang ketiga, pentingnya masukan atau input berupa stimulus dan keluaran berupa respon. Selanjutnya, stimulus dan respon harus bisa diamati. Yang terakhir, penguatan adalah salah satu faktor yang penting dalam belajar. Lalu bagaimana ya implikasi atau penerapan teori behavioristik ini di dalam kelas? Nah, pada zaman modern ini, penerapan teori behavioristik berkembang dalam pembelajaran dengan melalui media PowerPoint dan multimedia, di mana di PowerPoint seorang pendidik harus menyampaikan materi secara terperinci dan nanti siswa harus bisa menangkap poin-poin yang disampaikan dalam PowerPoint itu dan disampaikan melalui multimedia. Nah, teknik ini atau aktivitas ini biasanya disebut dengan aktivitas mimetik, yaitu aktivitas yang menuntut siswa agar mengungkapkan kembali apa yang sudah dia pelajari di kelas. Nah, selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dari teori belajar behavioristik.
Teori kognitif lebih berkaitan dengan proses belajar. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, melainkan perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Teori ini mengatakan bahwa belajar adalah proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek psikologis lainnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Prinsip umum teori belajar kognitif antara lain: yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Selanjutnya, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman tidak dapat selalu terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Selanjutnya, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Dan yang terakhir, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Pandangan ahli tentang teori belajar ini salah satunya dikemukakan oleh Jean Piaget tahun 1896 hingga 1980. Jean Piaget merupakan tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran pakar kognitif lainnya. Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Nah, implikasi atau penerapan teori dari John Piaget ini dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga guru harus mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Selanjutnya, guru dapat memberikan peluang agar anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan juga di dalam kelas, guru dapat mempersilahkan anak untuk berdiskusi dan berpendapat dengan sesama temannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teori belajar konstruktif. Teori ini lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam eksplorasi pengetahuan serta usaha dalam membangun pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan kepada siswa untuk belajar dan menemukan kompetensi mereka sendiri, pengetahuan atau teknologi dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Teori ini menghasilkan siswa yang lebih kreatif, aktif, dan imajinatif, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun tujuan dari teori ini adalah adanya motivasi dalam diri siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan tersebut, membantu siswa mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap, serta mengembangkan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Pada teori ini, guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru membantu siswa mengembangkan kemampuannya sendiri dan membantu proses pengkonstruksian pengetahuan agar dapat berjalan lancar. Nah, contoh penerapan teori pembelajaran konstruktif ini di dalam kelas yaitu tim A mempresentasikan pembelajaran di depan kelas. Setelah mempresentasikan, tim A mempersilahkan anggota forum untuk memberikan pertanyaan atau berdiskusi mengenai pembelajaran. Nah, dari diskusi dan tanya jawab inilah guru dapat menilai sejauh mana siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuannya, dan guru juga dapat sesekali memancing anggota diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dapat dijawab berkaitan dengan materi yang sedang dijelaskan.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.